Ya, pemerhati sosial Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh relawan Jokowi karena dianggap membuat pernyataan yang menghina Presiden Joko Widodo. Sebelumnya laporan diarahkan ke Bareskrim, namun Bareskrim menolak laporan tersebut. Dan saat ini laporan dialihkan ke Polda Metro Jaya untuk perkara yang sama. Dan saat ini juga pemeriksaan terkait dengan konteks kasus tersebut masih berlangsung, pemirsa. Kita akan bedah lebih lanjut terkait dengan konteks yang disebut sebagai kebencian dalam konten ujaran Rocky Gerung ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Ada Ketua Barikade 98 sebagai pelapor Rocky Gerung, Beni Ramdhani, dan juga pakar pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Fani, Mas Beni. Baik. Siap. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ke Bareskrim boleh izin saya konfirmasi kapan, kemudian saya terima informasinya Bareskrim menolak karena alasan tidak bisa meminta klarifikasi atau konfirmasi kepada yang bersangkutan Presiden Joko Widodo, betul? Yang pasti saya tidak akan menanggapi jauh terkait penolakan Bareskrim ya. Oke. Itu menguntungkan kami. Pertama, ini akan mengkonsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Tadi jam 4 saya memimpin rapat ya 150 orang dari 62 pimpinan organisasi relawan. Besok gerakan nasional di mana organisasi di daerah akan mendatangi polda-polda dan tanggal 10 kita akan melakukan aksi besar. Tapi intinya penolakan Bareskrim Polri itu akan mengkonsolidasi gerakan nasional sekaligus. Pak Beni, izin suaranya Bapak hilang. Pak Beni. Baik, Pak Beni, suara Bapak hilang. Mungkin bisa di-unmute atau ada sambungan yang terganggu begitu? Iya, yang kami lakukan ya adalah semangat bagaimana menjaga keutuhan negara, persatuan nasional, di mana pasca Pilpres 2019 ini kan sudah cukup bagus sebetulnya ya, di mana rivalitas Prabowo Sandi bergabung ke kabinet. Nah, kemudian ini ada upaya untuk merusak situasi politik kita yang kita tahu persis sebetulnya Rocky Gerung telah memerankan peran yang sempurna sebagai komprador asing, ya sebagai agen op ya. Nah ini proksi internasional yang memang ini order besar yang tidak menginginkan Indonesia stabil secara politik dan bahkan ekonomi. Kita tahu, tapi publik banyak yang tidak mengetahui ini. Ini orang jahat, Mbak, memanipulasi demokrasi, memanipulasi intelektualisme, memanipulasi kebebasan berpendapat yang sebetulnya bukan kritik yang dia sampaikan. Ini caci maki, ini ujaran kebencian. Dan kalau atas nama intelektualisme, harusnya kan pada posisi netral seperti Pak Ibnu ya, melihat masalah secara objektif, berbasiskan data. Rocky Gerung tidak pernah menggunakan itu. Bayangkan bagaimana bisa seolah di mata Rocky Gerung tidak ada satu kebenaran pun yang dilakukan oleh negara. Seolah tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh Jokowi. Dan serangannya itu hanya untuk Jokowi. Kita tantang deh, apakah Rocky Gerung pernah mengkritisi bagaimana uang senturi dulu dirampok secara berjamaah? Apakah Rocky Gerung berani bicara bagaimana uang rakyat melalui korupsi BTS itu juga dirampok? Bagaimana bansos dirampok? Nggak ada. Karena memang ordernya adalah bagaimana melakukan serangan cukup pada Jokowi dan tidak kepada yang lain. Oke. Pak Beni, saya ingin gali lagi terkait tadi ya aksi atau hasil rapat yang Bapak lakukan sore hari ini. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu karena juga yang bersangkutan Rocky Gerung ini sudah membuat sebuah pernyataan yang akan kita putar berikut ini. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Bareskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Tapi kita mesti biasakan bahwa pandangan politik itu ada yang negatif, ada yang positif. Oke, disebut adalah pendapat politik. Nah, itu mencerminkan Rocky Gerung itu sebetulnya cemen, dia pengecut.
Kalau itu terjadi dan saya yang melakukan, saya akan mengatakan siapapun yang melaporkan saya akan berhadapan dengan hukum dan saya akan tetap pada kebenaran yang saya ungkapkan. Dia takut ya atas laporan para organ relawan. Dan itu mencerminkan bahwa dia sesungguhnya telah memanipulasi demokrasi dan hak intelektualisme dia. Ini sebuah kejahatan yang diframing, dibungkus sedemikian rapat atas nama ya kepentingan asing sebutnya. Udah kita tahu lah sekarang. Kalau Rocky Gerung mengatakan bahwa hak menyampaikan pendapat, apakah saya tidak akan dituntut oleh Rocky Gerung ketika saya mengatakan orang tuanya adalah bajingan tolol, ya istrinya bajingan tolol? Apakah dia tidak akan menuntut saya? Pasti dia akan menuntut saya. Nah itu mencerminkan dia takut, dia ingin ya merasionalisasi apa yang dia lakukan, dan memang dia sebetulnya sedang yang menjadi order dari kekuatan tertentu untuk negara ini, yang mereka tidak ingin negara ini maju secara ekonomi, kemudian disegani oleh negara-negara lain, dan kita 2024 mencapai ya sebagai negara di posisi 4 besar ekonomi dunia. Itu sebetulnya, ini kepentingan politik global Mbak, yang sedang dimainkan oleh Rocky Gerung. Oke, cukup serius begitu ya, ternyata ada banyak pihak yang bermain begitu, ada kepentingan yang ya bisa dikategorikan ini mengendarai, mungkin diduga mengendarai Rocky Gerung dan juga apapun ucapan yang muncul dalam konten-konten di media sosial. Tapi saya harus ke Prof. Hipnu terlebih dahulu, mungkin dari perspektif Anda, yang Anda tangkap dari konten yang dibuat oleh Rocky Gerung dalam YouTube milik pakar tata negara Refli Harun tadi, ini masuk kategorikah dalam ujaran kebencian atau sesuatu yang mungkin menyinggung undang-undang ITE lainnya? Ya, gini Mbak Fani, saya bukan penyidik ya, tapi saya sebagai masyarakat melihat dari aspek objektivitas suatu perkara. Monggo. Jadi terkait dengan penghinaan, ujaran kebencian, itu memang masuk subjektif dari yang merasa dibenci, yang merasa dihina. Itulah yang dimuat dalam suatu peraturan perundang Indonesia itu, sensitivitas pribadi itu diuji. Ini Pak Beni betul, wah sensitifnya luar biasa. Mungkin juga Pak Presiden biasa-biasa. Lah, inilah yang membatasi kalau kita lihat dalam KUHP depan, KUHP sekarang, kemudian terhadap Mahkamah Konstitusi, memang betul bahwa sensitivitas rasa benci itu apakah yang bersangkutan merasa direndahkan atau tidak, kan gitu kan? Apakah ini menyangkut hina pribadi atau tidak? Apakah ini sebagai kritik dari suatu negara atau tidak? Oleh karena itu, dalam hal pembuktian kayak ini melihatnya suatu konteks yang diucapkan berdasarkan data atau tidak, atau asal asin bunyikan. Disitulah melihat bahwa suatu ucapan itu harus berdasarkan suatu fakta, analisis sementara. Kalau agak tidak, lah ini yang akan berbahaya, seperti yang sampaikan Pak Beni tadi. Ini kalau Pak Beni nyatakan seperti itu bisa juga. Inilah yang dikatakan memang kita harus menjaga memang ada etika, bahasa, kesantunan, kan itu yang diminta Pak Beni kan seperti itu. Itu betul juga. Jadi apalagi kultur etnis tertentu, wah itu kasar. Tapi ada kultur yang lain, oh itu biasa-biasa. Ini juga saya kira nanti polisi yang akan melihat. Oleh karena itu dalam aspek ini Mbak, melihatnya nanti Barreskrim atau Polda mungkin melihat juga dari aspek psikologis yang bersangkutan, aspek bahasa yang bersangkutan, aspek yang merasakan itu ada sifat mencuri atau tidak, gerakannya atau tidak, gerakan menghina atau tidak, apakah datar-datar saja. Karena kita juga melihat jangan-jangan memang Pak Rocky itu memang sifatnya kayak gitu. Nah, gitu. Itu juga bisa jadi memang orangnya juga gitu kok. Apabila memang seperti itu. Tapi yang lainnya bisa berdang lain. Nah, inilah nanti hukum akan melihat, dan saya kira dalam hal seperti ini tidak hanya bisa bartek dan kotek, tapi bagaimana saintifik tentang perilaku, tentang psikologi, daya pikir, itu saya kira juga akan membantu dalam ungkapan Barreskrim. Karena apa yang terjadi itu ada kumpulan tentang sifat daripada pelaku itu bisa dipertanggungjawabkan tidak, apakah yang disampaikan itu melawan hukum tidak, apakah itu sengaja memberikan suatu benci, sengaja memperkeruh, sengaja itu yang saya kira nanti akan dikembangkan oleh Polda Metro. Gitu. Termasuk pasal 218 ayat 1 KUHP, Prof. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Iya, itu kan sekarang sudah dirubah menjadi delik aduan, Pak. Jadi sepanjang Pak Jokowi itu hanya senyum-senyum saja, ya
agak sulit. Oke. Nah, itu inilah yang menjadikan perhatian. Ya kita kembali ke norma ya. Saya paham Pak Beni memang ya, mungkin ini nggak benar, ini bisa merusak tatanan, betul. Tapi coba kembali pada norma. Nah, disitulah nanti makanya Baris Krim bisa melihat, menggali, mungkin bisa berpikir progresif gitu loh ya. Apakah ini bisa menjadikan suatu yang bersifat lain atau tidak? Ini saya kira nanti perkembangan di dalam dunia hukum, saya kira penegak hukum juga harus mengembangkan seperti yang sampaikan Pak Beni begitu. Pak Beni sendiri bagaimana begitu? Ya kita bicara lagi-lagi norma yang nggak secara umum dimiliki oleh masyarakat begitu. Kata-kata yang saya nggak mau nyebut di layar karena memang kalau saya pribadi sih menganggap itu tidak pantas disebutkan di layar begitu. Tapi ya dari kacamata Anda sendiri dan juga mungkin teman-teman yang hari ini melaksanakan rapat. Ya begini Mbak. Ada dua pintu masuk ya. Apakah kita memperkarakan Rocky Gerung dengan pintu masuk norma, di mana itu dijadikan sebagai delik aduan, maka yang berkeberatan adalah yang merasa dihinakan, kan gitu ya. Ahli hukum menyatakan jika Pak Jokowi melaporkan karena merasa dihinakan atau pernyataan Rocky Gerung, masuk ke Rocky Gerung, masuk tuh barang. Tapi Rocky Gerung cerdas bahwa dia memanfaatkan kesabaran Pak Jokowi, ini kesabaran paling dahsyat yang dimiliki pemimpin kita. Bayangkan Mbak, Pak Jokowi itu pernah dituduh anak PKI, dituduh mengkriminasi umat Islam, wajahnya diserupai wajah hewan disebarkan melalui media sosial, istana dituduh sarang komunis, kemudian ibu dari istri Pak Jokowi direndahkan martabatnya seperti pembantu rumah tangga. Rocky Gerung cerdas bahwa Jokowi orang penyabar, memiliki kesabaran paling dasar yang tidak mungkin Jokowi akan terganggu dengan masalah itu. Tapi ingat, kita punya celah pintu lain. Yang dilakukan Rocky Gerung telah menimbulkan keresahan banyak orang, publik bereaksi hari ini, Kalimantan melakukan aksi bakar-bakaran, dan kita bertaruh Mbak. Ya, aksi Kalimantan akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Tentu itu pasal tersendiri yang tidak harus menunggu ya pasal sebagai penghinaan kepada presiden menjadi delik aduan dan yang terhina yang harus melaporkan. Izin Pak Beni kembali, suaranya putus-putus. Mungkin rekan Pak Beni bisa menolong begitu terkait dengan atau membantu terkait dengan sambungan audionya. Ya, Rocky Gerung akan menerima ya hukum yang setimpal atas kesombongan dan kejahatan yang dia pertontonkan ke publik, sekalipun dimanipulasi atas nama demokrasi, dimanipulasi atas dasar intelektualisme, dimanipulasi atas nama kebebasan demokrasi dan berpendapat. Contoh sederhana lah Pak Ibnu, saya bisa mengatakan satu saat dengan bebas, Pak Ibnu adalah bajingan tolol, Pak Ibnu adalah bajingan pengecut, pasti Pak Ibnu marah, ya. Dan ini kata-kata yang tidak layak, tidak hanya kepada presiden, kepada siapapun. Kita lihat ya, Kamus Bahasa Indonesia. Bajingan itu penjahat. Dia harus membuktikan apakah Jokowi seorang penjahat. Ditarik ke masalah IKN, ditarik masalah kekunjungan Pak Jokowi ke Cina. Loh dia tahu persis dia ini profesor ya. Dia ini ngaku profesor. Sejak dia dilantik sampai akhir masa jabatan, dia punya hak untuk mengunjungi dan bertemu dengan siapapun negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara kita. Mengamankan dirinya bukan untuk kepentingan rakyat. Seolah-olah untuk menjual IKN. IKN itu sudah diputuskan menjadi keputusan undang-undang oleh parlemen, bukan keinginan Jokowi. Ini kan memanipulasi, memprovokasi yang tentu seorang Rocky Gerung itu tidak boleh dibiarkan yang kejahatannya menular menjadi kejahatan kolektif ya. Dia selalu memanipulasi akal sehat. Ini maaf, saya punya istilah nih, kalau dia sering mengatakan orang lain dungu, saya pernah mengatakan dia dubur. Filosofi dubur tuh begini, apapun makanan minuman yang dilahap, yang diminum, yang masuk ke dalam perut, diproses, yang keluar kotoran. Nah, Rocky Gerung katanya akademisi intelektual. Berapa banyak buku-buku ilmu pengetahuan yang dilahap, yang dikonsumsi, yang dibaca? Pasti tentang pengetahuan yang baik. Yang tidak pernah melihat ada sedikit pun kebenaran dan sedikit pun kebaikan. Berarti dia telah melacurkan intelektualisme yang dia miliki. Karena seorang intelektual akan berbicara pada objektivitas dan selalu berbasis data. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rocky Gerung. Saya ingat waktu zaman Gus Dur, saya Gus Durian. Gus Durian pernah menyindir kelompok Rocky Gerung yang saat itu ikut nempel-nempel ke Gus Dur.
Pak Beni. Nah ini benar. Rocky Gerung adalah intelektual tukang, dia memberikan pendapat atas pesanan orang lain, ya. Dan tentu mungkin saja seberapa besar, ya, pesanan itu dititipkan kepadanya. Oke. Saya juga jadi penasaran apakah Pak Beni juga ikut akan melaporkan begitu pihak-pihak yang mensupport Rocky Gerung ini? Satu contoh, ya, di akun Refli Harun udah di take down tuh. Ini orang-orang pengecut, Mbak. Ini orang-orang yang penting gaduh, yang penting ribut, ada masalah, ya kemudian dia mencari alasan. Nanti lihat, ketika Rocky Gerung dipanggil polisi, apa yang akan di-framing di publik? Kriminalisasi. Kriminalisasi. Itu memang udah dipersiapkan oleh mereka. Kita lihatlah, orang menghina Jokowi dipanggil nangis, kemudian membuat surat pernyataan di atas meterai, ya meminta maaf. Itu desain semua, termasuk kriminalisasi. Ini udah disiapkan semua oleh mereka. Jadi ini adalah intelektual, kepintaran, kecerdasan yang digunakan sesungguhnya untuk kejahatan dan bukan untuk kebaikan. Oke, baik. Nah, saya harus ke Prof. Hipnu. Tadi kalau misalnya bicara mengenai pintu satunya lagi, ini juga bisa dikategorikan sebagai tindakan atau dugaan tindakan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Kalau kayak begitu bagaimana, Prof? Terutama melihat akan ada gerakan yang lebih masif begitu ke depannya terkait dengan mendesak Rocky Gerung untuk ditindak? Ya, kalau terhadap pasal yang akan disangkakan ketika ada suatu penyebab akibat hukum, saya kira penyidik tidak habis pasal, Pak. Kalau kita itu Pak Beni tahu persis lah kira-kira gitu. Kira-kira apa yang nanti? Oke, kalau memang terkait dengan masalah keresahan, saya kira itu juga bisa masuk karena keresahan itu suatu publik kan gitu. Tergantung nanti keresahan itu diwujudkan seperti apa ukurannya kan itu. Karena kita juga nanti dalam hal penyelesaian itu juga saya kira Pak Rocky juga ada ahli hukumnya. Keresahan yang dimaksud seperti apa? Resahnya saja sampai di mana? Banyak Mbak terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rocky memang hal yang sangat sensitif sekali ya. Kalimatnya, ucapannya, kemudian dampaknya banyak sekali. Oleh karena itu ini memang bagian daripada bagaimana hukum sebagai tool social engineering itu memberikan suatu klarifikasi, memberikan penengah. Saya maksud bagus itu Pak Beni untuk memberikan pengereman gitu Pak Beni ya. Jadi jangan sampai kok ini kebablasan, kok bablas terus kan gitu kan. Sehingga situasi menjadikan chaos kalau nggak ada suatu pengereman. Itu hukum itu arahkan ke sana. Jadi tindakan Pak Beni ya sangat luar biasa karena respect bahwa ini kalau diteruskan bisa geger ini kan gitu lah. Sehingga bagaimana menjadi tensinya turun, menjadikan baik hukum sebagai alat. Apakah itu pasal? Nah, itu tergantung pada penyidik yang akan memeriksanya begitu. Memutuskan seperti itu. Baik. Prof. Hipnu dan juga Pak Beni, kita jeda sesaat dulu ya. Kita akan dalami lebih lanjut begitu, terutama terkait tadi saya penasaran hasil rapat yang Bapak lakukan atau Pak Beni lakukan sore hari ini dan bagaimana begitu tindak lanjut ke depannya. Tapi Sindoprime akan segera Sindoprime jeda dulu. Kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa.